Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini di minggu pertama di bulan Mei, di mana kita akan merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan 10 Days of Anointing. Kita punya tradisi di gereja kita, dari gereja ini pertama kali berdiri, bahwa setiap selesai kenaikan Kristus ke sorga, 10 hari berturut-turut kita ada doa dan puasa, saudara-saudara. Mungkin ada orang-orang yang akan mengkritik dan berkata, ngapain lagi? Kok pakai hari pencurahan Roh Kudus, kan Roh Kudus sudah dicurahkan. Setiap gereja kan punya tradisinya masing-masing, gak usah urusin rumah tangga gereja orang, ya kan? Karena kita percaya, kita berdoa bukan untuk pencurahan Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang sudah dicurahkan mengalir kembali aktif dalam kehidupan kita supaya kita terus bergantung pada kuasanya. Dan itu juga adalah masa di mana kita mengingat murid-murid berdoa 10 hari, sehingga kita juga berdoa 10 hari. Dan saya selalu bilang, doa puasa nggak ada salahnya, karena yang bagian ngeritik akan terus ngeritik. Karena memang DNA-nya itu ada kritik, saudara, ya kan. Jadi memang semangat dia kalau ngeritik itu kayak ada adrenalinnya naik. Biarin aja yang begitu, biarin aja begitu, ya kan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya doa puasa nggak ada salahnya. Jadi karena itu kita berdoa puasa di saat dimana kita mengingat murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu diingatkan oleh Yesus bahwa kamu jangan kemana-mana, tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Sekarang kita tahu Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita, tapi supaya kita tetap hidup, refresh, disegarkan kembali. Itu sebabnya buat gereja kita, masa-masa ini masa-masa yang penting, masa-masa menanti kenaikan Kristus ke sorga. Lalu setelah Yesus naik ke sorga, kita doa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini kita masih tetap dalam pembahasan tentang penginjilan. Dan hari ini kita masuk pada sesi ke-21. Jadi 33 minggu berturut-turut dari bulan Desember kemarin. Terus kita bicara tentang penginjilan karena dasar kita firman Tuhan bilang bahwa sebelum kedatangan Kristus, kata Alkitab, Injil kerajaan itu harus diberitakan terlebih dahulu. Tapi bagaimana Injilnya diberitakan? Kalau kitanya nggak sadar bahwa kita harus mentuntaskan amanat agung, bahwa Tuhan mempercayakan pekabaran Injilnya kepada gerejanya, kepada orang percaya, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah menyadari dia menerima anugerah. Karena itu setiap saudara saya katakan engkau penginjil. Ya kan? Siapa itu penginjil? Orang yang sadar dia diselamatkan karena Injil. Dan orang yang sadar karena dia diselamatkan oleh Injil, maka dia harus membagikan Injil sebagai kabar keselamatan untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Sama-sama ketik di live chat saudara, saya penginjil. Iya. Mungkin saudara bilang, no, saya pelajar, tapi penginjil. Ya, karena kita bilang apa? Kamu surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya engkau adalah Injil. Artinya kita harus menginjil. Karena itu kita adalah penginjil. Jelas ya? Oke, ketik di live chat saudara. Mungkin saudara berkata, saya tentara tapi penginjil. Iya. Mungkin saudara berkata, saya ibu rumah tangga tapi penginjil. Saya guru tapi penginjil. Amin. Ya kan, ketik saya penginjil. Yes. Taruh dalam hati saudara, saya penginjil. Hidup saya harus menjadi surat Injil. Hidup saya orang boleh lihat Injil. Orang boleh lihat kasih Kristus. Orang boleh lihat kuasa Kristus. Haleluya. Nah, hari ini pembahasan kita tentang satu kata penting, siap sedialah. Nah, ini dia, ya kan, klik. 2 Timotius 4 ayat 1-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan sungguh-sungguh. Wah, ini tajam nih pernyataan Paulus ya. Dengan sungguh-sungguh padamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Saudara, gue lihat ya. Begitu serius Paulus dalam surat ini, dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh padamu demi penyataannya dan demi kerajaan. Jadi di sini saudara bisa lihat kesungguhan, penekanan yang sangat tajam yang Paulus sampaikan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Apa yang dia tekankan di sini? What is the message? Apa itu beritanya? Apa pesannya? Beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
Kalimat yang luar biasa. Beritakanlah firman, siap sedialah. Betul kita harus beritakan firman. Tapi kita harus siap sedia. Artinya whatever the risk, whatever the price might be. Ingat. Kadang-kadang karena pekabaran Injil kita diberkati. Tapi orang yang karena pekabaran Injil, dia kehilangan segala-galanya. Ada orang-orang yang karena pekabaran Injil disukai orang. Dicintai orang. Dihargai, dihormati orang. Tapi ada orang yang karena pekabaran Injil dibuang ke dalam penjara. Dihina, dimaki. Nah kita nggak bisa pisahkan dikotomi itu sambil berkata, oh saya dong karena pekabaran Injil diberkati. Lalu kamu belum diberkati. Ada dosa. Karena ada orang yang panggilannya menghakimi orang. Oh saya karena pekabaran Injil saya terus naik jabatan pangkat saya. Kamu tuh karena pekabaran Injil lalu kamu diberhentiin. Ada dosa. Loh saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah ada orang yang setelah memberitakan Injil buat kesalahan? Ada. Tapi adakah orang yang karena kebenaran, karena Injil, tiba-tiba dia direndahkan, dibuang, dikecewakan, disakiti? Ada. Makanya Alkitab bilang siap sedialah. Ada orang-orang yang karena Injil diberkati. Tapi ada orang-orang yang karena Injil kehilangan segala-galanya. Ada orang yang karena Injil dia disukai orang. Tapi ada orang yang karena Injil dia dibuang ke dalam penjara. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak bilang semua orang yang di penjara pasti karena Injil. Ada orang yang di penjara karena Injil tapi juga ada karena kurang hikmatnya. Karena kurang bijaksananya. Jadi ada harga yang harus dia bayar. Tapi lepas daripada apapun, kita bilang siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, teguran dan nasihatnya. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Klik ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah saya khawatir inilah hari itu. Orang udah gak mau dengar ajaran yang sehat. Makanya kalau orang sampaikan firman diserang, dikritik, dijatuhin. Karena semua harus sesuai dengan apa yang dia mau. Dia inginkan. Saya kadang kala pikir. Yang nyerang hamba-hamba Tuhan. Hidupnya aja gak benar saudara. Tapi kerjaannya maki hamba Tuhan, nyerang hamba Tuhan. Saudaraku, saudara maki dan nyerang hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Tapi dengan kasih Kristus saya hanya mau ingatkan buat saudara. Jangan suka nyerang hamba Tuhan. Jangan suka maki hamba Tuhan. Ada kutuk saudara. Saya tidak sedang berusaha nakut-nakutin saudara. Saya cuma pegang firman Tuhan. Daud bilang aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saya dari kecil diajar oleh orang tua saya. Jangan menyerang hamba Tuhan tidak selamanya benar. Tapi kalau dia hambanya Tuhan yang urusnya adalah Tuhan. Jadi kalau saya lihat orang sekarang maki-maki hamba Tuhan. Pakai akun-akun bodong. Yang pertama itu menjelaskan bahwa dia berasal dari keluarga yang gak ngajar. Yang kedua itu mengajar kepada kita nilai pendidikan yang sangat rendah. Dan yang ketiga itu mengajar kepada kita, memberitahu kepada kita. Dia nggak mengerti arti firman Tuhan yang sebenarnya. Karena hamba Tuhan tidak akan berbuat seperti yang kau mau. Tidak akan mengatakan seperti yang kau mau. Tapi kita harus put respect saudara. Dan tidak ada salahnya menghargai hamba Tuhan. Kalau memang hamba Tuhan itu salah, saudara boleh tinggalkan kok. Itu urusan dia sama Tuhan kok. Tapi kita jangan suka memaki hamba Tuhan, apalagi pakai akun-akun bodong, pengecut banget gitu. Saya kalau udah lihat akun Wayang 742310 lah. Otak merayap lah. Biru gak jelas lah. Ada akun-akun itu nama sembarang-sembarang, makanya saya selalu bilang gini. Khususnya
Jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Mau Instagram ke, mau TikTok ke, mau WA ke, mau apa, pakai nama sendiri. Twitter ke. Jadi kita belajar gitu untuk hidup gak liar gitu. Kenapa ada banyak orang punya akun-akun lain gitu. Pasti tujuannya gak benar, saudara. Untuk buka situs cabul lah. Untuk ngintip orang untuk ngintip orang punya lah. Untuk nyerang ke kanan kiri lah gitu. Makanya Alkitab udah bilang akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima jalan sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bagi apa yang mereka senang dengar. Selanjutnya. Tetapi kuasai dirimu dalam segala hal. Sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Fokus, siap sedia kata Alkitab mengenai diriku. Lihat Paulus bilang apa? Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Tapi Paulus di sini tidak playing victim. Tidak minta dikasihanin. Tapi dengan bangga dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow, haleluya. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bisa nggak kita di masa-masa yang tersukar dalam hidup kita berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Klik. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, saudaraku, di masa dia di dalam penjara, di masa dia tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi, bahkan dia tahu bahwa dia akan dibunuh. Paulus bilang apa? Bagiku tersedia mahkota. Benar kata Alkitab waktu Paulus bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini yang saya bilang siap sedia dalam segala hal. Hidup Kristen bukan hanya nantikan berkat. Tapi hidup Kristen berjalan kehendak Allah dan siap sedia menghadapi segala sesuatu. Karena kita tahu jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Klik. Nah, saya pelajari di sini dalam 1 Petrus 3, 13-17. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ini yang saya bilang siap sedia. Kalau kita harus menderita karena kebenaran, kita akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Orang dunia takutnya apa sih? Takut kehilangan nama, takut kehilangan harta, takut kehilangan pangkat, kedudukan. Kita cuma takut satu, mengecewakan Tuhan. Dan yang kedua kita cuma takut apa? Takut hidup dalam dosa. Karena kalau saya mengecewakan Tuhan dan hidup dalam dosa, maka yang ada kehancuran, kebinasaan, meskipun saya dapat segala-galanya. Saya khawatir, kita menyebut diri kita Kristen, tapi kita masih mentakuti apa yang orang dunia takuti. Takut kehilangan nama, takut kehilangan pangkat, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta. Tapi anak Tuhan, kita hanya takut dua hal penting. Satu, saya takut mengecewakan Tuhan. Dan kedua, saya takut hidup dalam dosa. Karena kalau saya hidup dalam dosa, dosa mengakibatkan saya maut. Kalau saya mengecewakan Tuhan, saya kehilangan rahmatnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya. Selanjutnya ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang. Lihat, siap sedialah. Lihat, anak Tuhan harus ready. Iya kan? Untuk memberi pertanggung jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu. Tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tapi haruslah, nah ini dia. Dengan lemah lembut dan sopan. Jadi anak-anak Tuhan tidak pernah menghina agama lain. Sekarang kayak ada gerakan gitu. Bahwa penginjilan yang berani itu penginjilan yang menyerang, yang menghina. Itu ajaran dari mana sih saudara-saudara? Mungkin itu ajaran dari cara-cara dunia. Buat saya itu roh kepahitan. Ya karena kita
dilukai kita harus balas. Kau punya roh bunglon atau apa? Kristus gak pernah ajarkan kita begitu. Kita walaupun disakiti tetap, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Orang boleh menghina Kristen. Orang sekarang tuh kayak mau jadi pahlawan-pahlawan kesiangan gitu. Oh kita orang Kristen dihina, gak bisa, kita cuma diam-diam aja. Kita Kristen ditekan, kita gak bisa diam-diam. Loh kita bukan diam-diam, kita berdoa bos. Kita berseru kepada Tuhan, saya mau tanya, mana lebih kuat? Engkau dengan kekasaranmu, engkau dengan kekerasanmu, atau doa dengan air mata dan minta Tuhan yang bertindak. So jago kau ini. So berani kau ini. Buat saya bukan kau jago, bukan kau berani. Tapi hatimu penuh kepahitan. Dan karena pahit hatimu, keluar yang pahit dari mulutmu. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, itu bukan cara penginjilan yang benar. Karena Alkitab bilang kita harus siap sedia memberi pertanggungjawab. Tapi jelas dikatakan haruslah dengan apa? Makian, bentakan. Enggak. Haruslah dengan apa? Lemah lembut dan hormat. Jadi gini. Saya mau the Bible is always be our measurement. Jadi untuk kita melihat segala sesuatu ukurannya adalah Alkitab. Bukan aliran gereja ini bilang begini, aliran gereja ini bilang begini, hamba Tuhan ini bilang begini, Alkitab bilang apa? Saya kalau melihat orang mengabarkan Injil dengan menghina, dengan menyerang, dengan memaki. Terus orang sekarang bilang apa? Oh dia berani, Lo disembah semua, ini orang berani. Buat saya bukan orang berani, orang liar. Kayak anjing gitu. Anjing kan gitu kalau lihat kita domba bos. Memang kita diutus ke tengah serigala. Jadi sekitar kita lihat serigala. Tapi Tuhan gak bilang kita suruh jadi serigala juga. Saya harap kita punya metode penginjilan yang benar. Jangan karena engkau disakiti, jangan engkau dilukai, jangan karena engkau tersinggung sakit hati. Ya kan? Lalu kalau kita bilang udah kita ngalah, kita kabarkan Injil dengan sopan, dengan lemah lembut, dengan hormat. Wah pengecut, Gilbert tuh penjilat, Gilbert tuh cuma mau cari aman. Terserah. Saya hanya mengabarkan Injil kebenaran. Dan saya harap our measurement, ukuran kita tetap adalah firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan bilang haruslah dengan apa? Lemah lembut dan hormat. Ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni. Jadi kalau masih ada kepahitan jangan beritakan Injil dulu, bertobat dulu. Beresin dulu sama Tuhan, nangis dulu sama Tuhan. Karena satu-satunya cara pekabaran Injil kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Waktu kita punya hati yang penuh kasih. Saya khawatir banyak orang hari-hari ini mengabarkan Injil dengan hati yang dendam. Hati yang kecewa, hati yang terluka. Tetapi Alkitab bilang harus dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kita difitnah udah biasa. Itu Paulus sudah ngomong bos. Jadi kalau kita difitnah sakit hati, kita difitnah ngamuk, kita difitnah kecewa, kepahitan. Oh kita belum ngerti firman bos. Itu strategi setan. Orang-orang yang dipakai setan senangnya memfitnah. Caranya gitu. Fitnah dulu, serang dulu, jatuhin dulu gitu. Baru nanti kalau orangnya coba ngomong, wah gitu. Itu udahlah cara-cara orang kerasukan setan kita sudah tahu lah. Karena itu waktu kita difitnah, ya kan? Kita ngomong aja kebenarannya, kita nggak pernah perlu takut, kita nggak pernah perlu khawatir. Hidup kita bukan ditentukan oleh manusia kok gitu ya kan? Kan jelas kan? Hati nurani murni. Supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Meskipun orang kayak gitu biasanya nggak tahu malu. Habis memfitnah, waktu ketahuan fitnahannya, wah muter sana muter, biarin aja itu urusan dia sama kuasa kegelapan yang menguasai hidupnya. Ayat 17. Sebab, nah ini buat kita ya,
lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Bahasa saya bilang gini, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada bahagia sementara kita berbuat jahat. Nah, ya kan? Jadi kalau saya menderita karena perbuatan baik, saya percaya ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan, ada rahmat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tapi kalaupun saya sukses, tapi hasil perbuatan jahat, satu saat diambil semuanya. Karena the devil never work for free. Setan gak pernah kerja gratis. Kalau dia kasih umpan, selanjutnya dia rampas sebanyak-banyaknya dari kita. Klik. Saya pelajari begini. Setiap pemberita Injil gak boleh punya mental cendol. Gak boleh punya mental kerupuk. Ya kan, kesiram air. Tetapi setiap pemberita Injil harus memiliki mental yang siap sedia. Dipuji tidak sombong. Disakiti tidak terluka. Artinya dalam segala perkara kita sadar kita hanya hamba kok. Dipuji kita tahu Tuhan yang bekerja, Dia yang layak untuk menerima pujian atas hidup kita. Tapi dikritik, dihina, disakiti juga gak buat kita mundur. Sekali Yesus, tetap Yesus, haleluya. Yeah, yeah, yeah. Setiap pemberita Injil harus memiliki mental yang siap sedia. Klik, saya pelajari. 2 Tawarik 29 ayat 11 bilang, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Jelas ya, orang yang dipilih Tuhan bukan gak ada tantangan. Tapi dia siap sedia. Sama seperti kalau orang belajar bela diri, maka dia selalu harus punya kuda-kuda. Dan kalau orang punya kuda-kudanya tepat, ya kan? Kalau orang karate, Gedan Barai, wah ya kan, wah dia mesti Gedan Barai. Dalam posisi yang betul. Sebab kadangkala simpainya atau gurunya, tiba-tiba jalan dia tendang kaki belakang, pish. Kalau kita nggak posisi Gedan Barai dengan betul, maka waktu ditendang kaki depan atau kaki belakang kita bisa jatuh. Tapi kalau kita posisi tepat, mau dipukul di perutnya kayak, mau ditendang di perutnya kayak, kita tetap aman. Kenapa? Siap sedia. Nanti setelah semua, yame. Ya kan? Nah waktu yame, ya kan sama. Nggak bisa kita, ya kan? Tetap harus dalam posisi. Nah, yang saya mau jelaskan, Alkitab bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga. Alkitab bilang bekerjalah selagi hari siang. Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya selama kita hidup di muka bumi ini bukan istirahat kita. Kita harus siap sedia karena Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya Alkitab bilang, anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Bukan berarti kalau Tuhan pilih kita lalu kita gak ada masalah. Justru kita harus siap sedia. Karena kalau iblis gak bisa jatuhin kita, gak bisa sakiti kita, gak bisa lukai kita. Dia buat kita lupa diri. Nah ini dalam segala hal. Kita harus siap sedia. Klik. Kita harus siap sedia, satu, menghadapi serangan iblis kapan saja. Iblis dapat menyerang melalui pria atau wanita misalnya. Iblis dapat menyerang melalui suasana emosi hati kita. Iblis bisa menyerang dengan kebanggaan dan kesukaan kita. Kita menyukai sesuatu, tidak sedikit anak-anak muda yang sebetulnya siap dipakai Tuhan. Tetapi karena melakukan hubungan seks sebelum nikah, akhirnya hamil di luar nikah, rusak semuanya. Ada anak muda yang seharusnya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tapi karena kecintaannya pada game, akhirnya gak mau lepaskan game, akhirnya terseret. Hari-hari cuma main game. Anak-anak muda yang sebetulnya bisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi karena pergaulannya, akhirnya mulai merokok. Terbelenggu dengan rokok, akhirnya mulai dengan
alkohol, mulai dengan drugs, mulai hidup dengan seks bebas. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau ngomong sama saudara. Jangan saudara pikir kalau iblis itu berarti rambutnya gondrong, giginya gondrong. I will drink your blood. No. Iblis bisa pakai segala hal. Kita harus siap sedia. Pastikan Kristus dalam hidup kita. Pastikan kita jaga hidup untuk tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita harus siap sedia diperintahkan Tuhan kemana saja dan melakukan apa saja. Kalau kita bilang kita hambanya Kristus. You know what servants means? Saudara tahu apa artinya seorang hamba? Makanya Alkitab bilang, dia adalah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Dengan demikian dapat berkenan pada komandannya. Waktu kita menyebut diri pemberita Injil, kita gak bisa jadi orang yang gak enakan. Kita gak bisa jadi orang yang banyak maunya. Apapun yang Kristus perintahkan, kita harus siap. Kemanapun Yesus mau, kita harus siap. Gak bisa kita hitung-hitungan transaksional sama Tuhan. Ya tapi Tuhan begini. Itu bukan hamba Kristus. Itu hamba daging kata Alkitab. Hamba perutnya sendiri. Ada orang-orang yang pelayanan di desa. Dia harus setia dengan panggilannya. Ada orang-orang yang panggilannya di kota. Jangan berkata, wah enak dong di kota basah. Tantangannya juga berat bos. Kita tidak berhak untuk memilih. Kita hanya harus taat. Ada banyak orang kenapa kecewa? Karena dia pikir pelayanan itu soal pilihan. Buat saya, kalau Tuhan mengarahkan saya untuk pelayanan di media itu karena Tuhan perintah. There is no credit for me. Gak bisa saya bilang, oh memang itu saya, no. Itu karena Tuhan perintah. Paulus bilang kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kita gak bisa bangga untuk apapun. Karena siapa itu penginjil? Orang yang taat pada apa saja yang Kristus perintahkan. Yang ketiga. Jadi yang pertama kita harus siap sedia menghadapi serangan iblis kapan saja. Pastikan kita rendah hati, pastikan kita berjaga-jaga, pastikan kita melekat sama Tuhan, pastikan kita hidup suci. Yang kedua kita harus siap sedia diperintahkan Tuhan kemana saja dan melakukan apa saja. Jangan jadi orang yang hitung-hitungan, jangan jadi orang yang transaksional. Jangan jadi orang yang berontak tapi jadi orang yang taat dan percaya apa saja yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik. Yang ketiga, kita bahkan harus siap sedia direndahkan, disakiti dan dilukai. Kita kan hanya hamba. Mau direndahkan kayak mau disakiti kayak mau dilukai. Kita berkata tidak ada yang bisa misahkan aku dari kasih Kristus. Tidak dapat membunuh api semangatku untuk tetap melayani Tuhan. Selanjutnya, kenapa ada banyak orang stres dalam pelayanan? Kenapa ada banyak orang mundur dalam pelayanan? Karena gak siap direndahkan, gak siap disakiti, gak siap dilukai. Dia cuma siap dapat untung, dia cuma siap dipuji, dia siap untuk katanya kalau jadi hamba Tuhan bisa kaya ya. Waduh. Kalau kita nggak siap direndahkan, kita nggak siap disakiti, kita nggak siap dilukai. Jangan coba-coba menyebut diri sebagai pekabar Injil, penginjil dan pelayan Tuhan. Selanjutnya, kita harus siap sedia menyatakan kemuliaan Kristus. Tidak perlu tahu dalam situasi hati bagaimanapun. Jangan bilang, aduh suasana hati saya nggak enak. Itu namanya pelayan Tuhan mut-mutan. Itu namanya anak-anak Tuhan mut-mutan. Itu sebabnya namanya murid-murid Kristus mut-mutan, saudara. Jangan jadi murid Kristus yang mut-mutan. Tapi jadi orang yang dimanapun berada dia tinggikan Kristus. Itu sebabnya saya bilang, kita adalah penginjil. Kita penginjil bukan karena profesi kita penginjil. Tapi kita penginjil karena hati kita, hati seorang penginjil. Profesi kita boleh berbeda-beda. Ada yang dosen, ada yang guru, ada yang pengacara, ada yang insinyur, ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai swasta, ada yang pengusaha,
Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa. Tapi kata Alkitab, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita harus siap sedia menyatakan kemuliaan Kristus. Tidak perlu tahu dalam situasi hati kita bagaimanapun. Jangan kalau hati kita lagi gak enak. Nah, bilang masa bodoh lah, gak bisa. Ingat, saya penginjil. Saya ditebus karena Injil. Saya harus menjadi pemberita Injil. Saya tidak boleh bikin malu nama Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya hidup berzina, bukankah saya bikin malu nama Tuhan? Kalau saya hidup gak kontrol emosi, bukankah saya bikin malu nama Tuhan? Kalau saya hidup curang, saya hidup gak jujur, saya korupsi, bukankah saya bikin malu nama Tuhan dalam hidup saya? Selanjutnya, bagaimana menyiapkan diri? Alkitab berkata mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdiri tegap, berbaju zirahkan kebenaran, ketopong keselamatan, kasut kerelaan memberitakan Injil. Lalu apa itu namanya? Perisai iman, keadilan, ya kan? Dimanapun kita berada berdoa dengan tekun. Jadi mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kita bilang peperangan kita bukan dunia. Kita tidak mengenakan senjata perang dunia. Tapi kuasa Tuhan. Orang dunia modalnya apa sih? Duit. Orang dunia modalnya apa sih? Perkataan yang pintar gitu. Orang dunia modalnya apa sih? Jaringan yang bagus. Tapi anak-anak Tuhan senjatanya adalah doa. Senjatanya adalah iman. Senjatanya adalah syukur. Senjata adalah berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Senjatanya adalah percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukannya. Saudaraku, mungkin kau menghadapi masa-masa yang sukar. Pastikan kita siap dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Selanjutnya, bagaimana kita menyiapkan diri? Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kenapa kita gak siap? Seringkali karena kita gede hayalnya. Pak, makanya berhenti menghayal nama sih. Seandainya istri saya. Itu yang bikin banyak bapak-bapak berselingkuh. Terlalu banyak menghayal, Pak. Ibu-ibu juga gitu, kenapa banyak kecewa? Terlalu banyak menghayal, Bu. Makanya yang kebanyakan nonton sinetron. Oh, itu perhatian sama istrinya, gak kayak laki gue. Jangan suka banding-bandingkan, Pak. Lihat dong tuh, suaminya sayang sama istrinya. Coba suami sudah bilang, ya tapi kan istrinya juga cantik, manis, baik, gak kayak emak. Jangan suka, saudara, ya kan. Banyak orang tuh hidupnya menghayal sih. Isi hati dan pikiran pada firman Tuhan. Makanya selalu saya bilang, hidup ini bukan seandainya. Hidup ini sekalipun. Jangan bilang, wah seandainya rumah tangga saya gak ada masalah ya. Seandainya gak begini ya. Nah itu yang bikin saudara lemah. Tapi mulai sekarang sekalipun. Sekalipun goncangan sedang ada, tapi Tuhan menyelesaikan. Sekalipun ada, saya percaya pembelaan Tuhan sempurna. Sekalipun, tapi Tuhan imani. Karena satu yang saya tahu. Kalau kita penuhi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka kita lebih daripada orang-orang yang menang karena Dia. Haleluya. Yang ketiga. Bagaimana kita menyiapkan diri menjaga motivasi hidup kita agar tetap pada kehendak Tuhan. Bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat Tuhan. Bos, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat motivasi. Daud bukan seorang yang sempurna. Tapi dia bilang, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Apakah mata hatiku masih tertuju kepadamu? Alkitab bilang tentang Daud. God found a man after his own heart. Seorang yang berkenan kepadanya. Pak, Bu, adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan, kita mungkin masih banyak kekurangan. Tapi pastikan hati kita bersih. Kita nggak ada niat untuk membalas yang jahat, untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita nggak ada niat untuk menonjolkan diri. Kita nggak ada niat jadi orang arogan. Pokoknya kita terus mau mengkoreksi diri.
Sehingga kalau hari ini kita menerima perjamuan suci, angkat perjamuan suci dan imani Tuhan, kuduskan aku dengan kuasa darah-Mu. Sehingga aku semakin hari semakin murni di hadapan Tuhan. Alkitab bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Artinya motivasinya gak aneh-aneh, gak macam-macam. Motivasinya ingin taat, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin meluaskan kerajaan Allah, dan ingin memenangkan jiwa-jiwa. Selanjutnya bagaimana kita menyiapkan diri? 1, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. 2, penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, jaga motivasi hidup kita agar tetap pada kehendak Tuhan. Yang keempat, sadari kita lemah, tak berdaya, serta tak punya apa-apa tanpa Kristus. Kalau saya sadar saya lemah, saya tak berdaya, di luar Kristus saya gak bisa buat apa-apa, maka apa yang terjadi? Saya gak mau jauh dari Tuhan. Kenapa kita kadang-kadang sok tahu, tengil, sok jago, sok pintar? Karena kita pikir, bisa. Musa bilang begini, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Musa bilang begini, kalau Tuhan tidak menyertai aku tidak berangkat. Alkitab saya bilang, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan menyiapkan diri kalau kita tahu, saya gak bisa apa-apa. Saya pokoknya ikut Tuhan aja, saya dekat Tuhan saja. Setiap jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan, itu saya gembalakan. Izinkan saya mengingatkan. Kalau bukan karena Kristus kita gak ada apa-apanya. Makanya kita bersyukur hari ini kita menerima tubuh dan darah Kristus. Karena kita tahu lewat tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, anugerahnya tersedia. Haleluya. Selanjutnya, bagaimana kita menyiapkan diri? Dengan tetap berjaga dan berdoa. Karena kita sadar kita lemah, kita sadar kita gak berdaya, kita sadar di luar Kristus kita gak bisa buat apa-apa. Tuhan, saya gak mau jauh dari Tuhan. Saya gak mau jauh dari Tuhan. Saya gak mau jauh dari Tuhan. Makanya ketika Sadrak, Mesak, Abednego diberi kesempatan untuk bebas dari dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Dia bilang, silahkan Tuhan putuskan sendiri. Karena kalau Tuhan yang aku sembah sanggup tolong, dia akan tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui kalau Tuhan yang aku sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Wah, Raja marah. Tapi itu yang saya bilang, dia berjaga dan berdoa. Dia gak mau kompromi sedikit pun. Apapun harganya. Dia tahu persis. Kalau dia berjalan bersama Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Adik-adik muda, jangan jauh dari Tuhan. I know life these days very tough. Tapi jangan coba menjauh dari Tuhan. Makin kau menjauh dari Tuhan, yang ada adalah kesengsaraan. Saya gak habis pikir hari-hari ini, kok gampang sekali anak-anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dan kalau itu dikumandangkan di gereja, malah pendetanya ditertawakan. Oh, pendeta kuno, pendeta kampungan, pendetanya deso. Selalu mau bilang saya kampungan kek, selalu mau bilang saya deso kek, selalu mau bilang apapun. Tapi saya tetap bilang, kalau kau mau lihat masa mudamu berkemenangan, hentikan perbuatan-perbuatan yang ngaco seperti itu. Hidup suci, hidup benar, hidup dekat Tuhan. Engkau akan melihat anugerahnya luar biasa. Selanjutnya, klik. Saya pelajari. Adapun berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap sedia dalam segala hal. Jadi bukan hanya, ini harus begini. No. Ada berkatnya. Kenapa Tuhan mau kita siap sedia? 1. Apa berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap sedia dalam segala? 1, kepekaan akan mana yang Tuhan sedang bekerja, mana yang adalah serangan iblis. Jadi kalau kita siap sedia dalam segala hal, kita melekat pada Tuhan, kita berjalan tuntunan Roh Kudus, maka kita ada kepekaan. Oh, ini Tuhan sedang kerjakan, saya harus setia. Oh, ini serangan setan, saya harus lawan. Jadi dia dapat karunia untuk membedakan roh. Orang sekarang kan bingung mana yang serangan setan, mana yang Tuhan sedang bekerja, dia bingung. Tapi waktu kita siap sedia, kita ngerti, oh ini setan lagi menyerang, aku harus lawan. Oh ini Tuhan sedang bekerja, aku harus setia. Karena di balik ini ada kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, haleluya. Yang kedua, berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap dalam segala hal. Kejelian melihat kesempatan ketika Tuhan sedang buka pintu. Dalam hidup saya percaya firman Tuhan, kalau Tuhan buka pintu gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup pintu gak ada yang bisa buka. Tapi persoalannya Tuhan buka pintu, kita gak sadar.
Kita nggak siap. Kita nggak masuk. Kita nggak berjalan dalam jalannya. Karena kita sibuk dengan kekhawatiran kita dan agenda kita sendiri. Yang ketiga, berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap dalam segala hal. Satu, kepekaan akan mana yang Tuhan sedang bekerja, mana yang adalah serangan iblis. Sehingga kita tahu bagaimana bertindak. Yang kedua, kejelian melihat kesempatan ketika Tuhan sedang buka pintu. Karena kalau Tuhan sedang buka pintu, kita masuk, kita akan melihat kemuliaan yang dahsyat. Yang ketiga, kekuatan dalam masa-masa sukar dan menyakitkan. Nah ini dia. Kalau kita siap sedia. Seperti saya bilang, kalau posisi kita siap sedia, mau dapat tendangan bagaimanapun kita siap. Kenapa orang jatuh? Kalau sudah lihat tinju misalnya, pertandingan bela diri misalnya. Kenapa seorang jatuh? Seringkali karena posisinya nggak siap. We are not living in Eden yet. Masa-masa yang sukar adalah bagian yang tak terpisahkan yang harus kita lewati. Tetapi kalau kita siap sedia, melalui masa-masa yang menyakitkan, kita hanya berkata, aku tahu Tuhanku hidup. Aku tahu Dia gembala yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap sedia dalam segala hal. Kita mendapat hikmat dan kebijaksanaan dalam situasi-situasi yang serba salah dalam kehidupan dan pelayanan. Suka atau tidak suka. Saya sebut this world is a confusing world. Suka atau tidak suka, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kebingungan dan hal-hal yang membingungkan. Orang pelayanan, orang menikah, orang menjalin hubungan, orang menjalani dunia usaha, orang membangun karir dan masa depan. Pasti ada situasi-situasi yang serba salah. Tapi kalau kita siap sedia dalam segala hal, saya percaya kita akan diberikan hikmat, kita akan diberikan kebijaksanaan, sehingga kita tahu persis di masa-masa yang serba salah sekalipun, kita tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaannya akan menjadikan kita pemenang-pemenang yang luar biasa. Izinkan saya menyapa saudara hari ini. Sebelum kita terima perjamuan suci, I just feel in my spirit. Saya rasa betul di dalam roh saya, ada saudara-saudara yang sedang dalam posisi serba salah dan sedang bimbang dalam hidup saudara. You don't know which way to turn. Aku seperti nggak tahu jalan apa yang harus kau tempuh. Tapi hari ini saya bilang, I need the Spirit of God. Saya butuh roh Tuhan. Dengan hikmat dan wahyunya. Sekali lagi jangan lengah. Jangan terpengaruh dengan dunia. Tapi mulai siap sedia dalam segala hal. Kita gak akan rugi. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Haleluya. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini sebelum kita terima perjamuan suci, kita diingatkan. Yang membuat kita goyah, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita terseret
Karena kita seringkali gak siap sedia. Kita terlalu banyak menghayal. Kita terlalu banyak wishes. Seandainya begini, dan akhirnya kita sakit dan kecewa sendiri. Tapi hari ini kita bilang, Tuhan, aku punya Tuhan yang ajaib, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku harus siap sedia. Karena aku tidak mungkin dipermalukan. Aku tidak mungkin dikecewakan. Aku tahu Tuhanku datang tepat pada waktunya dalam hidupku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara berkata, hari-hari ini saya sedang bingung dalam hidupku. Aku harus bangkit. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin serangan-serangan setan sedang melanda hidupmu. Dan engkau mulai terseret dengan dunia dan cara-cara duniawi. Lalu sudah mengerti, wah aku lengah. Aku tertipu, aku terseret. Tapi hari ini aku mau bangkit dan berkata, Tuhan tolong aku. Aku mau keluar dari semua permainan busuk setan ini. Aku mau punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Untuk bangkit dan berjalan kehendak-Mu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, sebelum kita terima perjamuan suci, izinkan saya doa. Bapa, hari ini kami akan terima tubuh dan darah Kristus. Karena itu hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jama. Ampuni kami kalau selama ini kami lengah. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Ampuni kami kalau selama ini kami tertipu dengan segala serangan-serangan iblis. Ampuni kami kalau kami terseret dengan cara-cara duniawi. Ampuni kami kalau kami tidak bersandar penuh pada janji dan kehendak-Mu. Sehingga kami hanya memikirkan diri kami, keuntungan kami dan kenikmatan kami. Hari ini ya Roh Kudus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Sebelum kami terima tubuh dan darah Kristus, ajarkan kami itu siap sedia. Karena kami mengerti life is tough. Hidup ini keras. Kami belum tiba di sorga. Dunia tempat kami bekerja, kami tidak boleh lengah. Kami tahu iblis mau hancurkan kami, keluarga kami, hari depan kami, masa muda kami. Tapi kami berkata, Kristus menjaga, melindungi kami. Karena itu kami harus siap sedia. Siap sedia untuk hidup benar, siap sedia untuk meninggalkan dosa, siap sedia untuk berjalan dalam terang firman Tuhan, siap sedia untuk hidup dalam program Allah kemanapun Tuhan mau dan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu terus berbicara sehingga kami hidup dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapak, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Anugerah-Mu tercurah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah menerima firman, kita sudah diberkati dengan pelayanan perjamuan suci. Saatnya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, saudara-saudara yang mau memberi korban syukur, korban Paskah, korban penginjilan, korban misi, pastikan kita beri yang terbaik. Karena Allah kita selalu menyediakan yang terbaik. Jangan pernah menghina Tuhan dengan memberikan yang sembarangan. Karena pada dasarnya persembahan tidak diwajibkan. Tetapi syaratnya ada dua. Satu sukacita dan dua sukarela. Pastikan kita lakukan dengan sukacita dan sukarela. Kita berdoa, Bapa, kami memberi bukan supaya diberkati. Tapi kami memberi karena sadar berkat Tuhan sudah sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, yaitu memberi yang seenaknya dan semaunya. Kami mau memberi yang terbaik. Apapun dan berapapun, ini yang terbaik yang kami mau memberikan. Gerakan ya Tuhan. Karena kami percaya betul dengan kami memberi, ada saja berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami dijauhkan dari belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompak. Tapi diperintahkan kepada kami berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga berlaku firman, bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat akal budi. Sehingga setiap persembahan ini dapat diarahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk perluasan kerajaan Allah. Serta mendukung hamba-hamba Tuhan melayani yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Hal yang terindah dalam hidup ini, kalau kita bisa tetap melayani. Karena Alkitab bilang
terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan kesempatan ini juga izinkan saya mengucapkan terima kasih buat setiap jemaat yang begitu setia dalam berdoa, dalam mensupport, dalam memberi persembahan saudara sehingga pekerjaan Tuhan dapat berjalan. Khususnya saudara-saudara yang memberi persembahan untuk penginjilan, untuk misi, sehingga terus kita dapat menjangkau jiwa-jiwa dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Kalau kami boleh terus menjadi berkat, itu karena anugerah Tuhan. Berkat Tuhan sudah sungguh sangat luar biasa. Karena dimanapun kami berada, pastikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Kristus. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh terus menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh jadi saksi-saksi Tuhan. Jangan sampai kami bikin malu nama Tuhan, tapi kami selalu mempermuliakan Tuhan dalam keseharian kami. Bahkan bukan hanya kami diselamatkan, berlaku firman satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik. Kita nggak akan jadi ekor tapi kita akan menjadi kepala. Ingat, Tuhan adalah gembala kita yang akan selalu membimbing kita ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang oleh karena namanya. Dimanapun kita ada, bawa damai. Dimanapun kita ada, nyatakan kasih. Dimanapun kita ada, beritakan Injil. Karena itu suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kami masing-masing. Mulai di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita imani doa Yabes ini tergenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa bahagianya di hari Minggu pertama di bulan yang kita akan merayakan kenaikan Kristus ke sorga ini dapat melayani saudara sekalian. Doa kami menyertai saudara dan ingatlah bahwa di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center bersama para pemuji yang diurapi Tuhan dan imam-imam musik yang dikaruniai Tuhan, talenta yang luar biasa, mengingatkan buat siap saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita gak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.